Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya cintai, yang berbahagia, sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Kali ini channel SHMH pada video yang ke-91 akan membahas memaksa masuk ke kantor pemerintah. Adapun pasal yang mengatur adalah pasal 260 KUHP baru. Langsung saja saya sampaikan ayat 1. Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum atau yang berada di dalamnya secara melawan hukum dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 3 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Bahwa yang dimaksud kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum itu adalah ya kantor-kantor pemerintah yang kantor tersebut melayani kepentingan masyarakat secara luas, mulai dari kantor pemerintahan daerah, kantor perizinan, kantor polisi, kantor kejaksaan, pengadilan, kantor pajak, kantor pos, rumah sakit pemerintah, kantor gubernur, kantor wali kota, termasuk juga kantor kelurahan. Itu termasuk kantor yang melayani kepentingan umum. Kenapa? Masyarakat itu banyak yang misalnya kalau membutuhkan surat-surat keterangan untuk masalah kelahiran atau kematian itu ke dinas kependudukan dan catatan sipil, membutuhkan untuk SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, ke kantor polisi, mau membesuk tahanan yang kebetulan tahanan itu sudah menjadi ranah penuntut umum, maka ke kejaksaan, atau mengurus izin-izin pakem, izin-izin pakem itu ke kejaksaan, atau lembaga pemerintah yang akan menggunakan pengacara negara, itu ke kejaksaan, ke kantor gubernur, kantor bupati, wali kota. Wah, itu lebih banyak lagi kepentingannya. Hampir seluruh kepentingan itu bisa pelayanannya dibuka oleh, pelayanannya itu dilakukan oleh kantor gubernur, bupati, wali kota. Kantor kelurahan mau mengurus surat-surat yang nantinya akan ke kecamatan, ke kelurahan, ke kabupaten, ke gubernur, bahkan sampai nanti ke pemerintah pusat, berawal dari kelurahan. Jadi sangat banyak kepentingan-kepentingan masyarakat yang harus dilayani oleh kantor-kantor pemerintah. Maka itu kepentingan kantor pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh diganggu oleh seseorang yang memiliki kepentingan namun dilakukan secara melawan hukum. Misalnya punya permasalahan dengan Pak Bupati gitu kan, misalnya punya permasalahan Pak Bupati apa saja, kemudian kantor bupatinya diduduki, Pemdanya diduduki. Nah, itu tidak boleh, karena apa? Menduduki ini akan mengganggu yang lain, dan inilah menjadi hal yang melawan hukum. Jangan diartikan bahwa kalau begitu tidak boleh ketemu Pak Lurah, tidak boleh ketemu Pak Bupati, tidak boleh ketemu Pak Gubernur, tidak boleh ketemu Pak Kejaksaan, tidak boleh Pak Polisi. Enggak begitu, enggak seperti, tidak boleh ketemu dengan Kepala Pajak. Tidak seperti itu memaknainya. Namun keberadaannya orang yang ada di situ adalah melawan hukum. Ada sesuatu hal yang dilanggar, hukum yang dilanggar. Contoh, ada persoalan kemudian menutup kantor untuk memenuhi keinginannya, padahal dia keinginannya bertentangan dengan hukum, memaksakan kehendak dengan menduduki kantor tersebut, maka ini akan mengganggu kepentingan warga masyarakat yang lain.
akan mengganggu warga masyarakat yang lain. Maka unsur melawan hukum ini dicantumkan di dalam pasal 260, memaksa masuk ke kantor pemerintah dengan melawan hukum. Pasal ini untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas. Untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas. Yang ini tadi, yang menduduki, oke, katakanlah itu ada kepentingan. Namun kepentingan ini bisa dikatakan bukan umum dan tidak lebih luas dari masyarakat yang ini. Terus bagaimana apabila kepentingannya itu umum? Ya, kalau kepentingannya umum, ngapain juga harus sampai menduduki dan memaksa? Toh itu pelayanan, dan dari tugas mulai dari lurah, kecamatan, pemerintahan daerah, gubernur, sampai pemerintah pusat di sana, termasuk juga dari Polsek, Koramil, Kodim, Korem, sampai ke pusat sana, Polsek, Polres, Polda, Mabes, kan untuk melaksanakan melayani umum, sehingga tidak mungkin akan ada hambatan kalau memang tujuannya itu baik, tujuannya itu benar, akan memasuki ke kantor pemerintah ini, dan satu sisi membutuhkan pelayanan, satu sisi memiliki kewajiban melayani. Tidak mungkin ada konflik kalau ada dalam posisi yang seperti ini. Nah, posisi yang konflik ini pasti akan ada kata-kata yaitu tadi, memaksa dan melawan hukum. Pasti akan ada konflik karena memaksa melawan hukum yang saya contohkan dengan menduduki sebuah kantor pemerintah ini pasti akan menghambat yang sisi lain. Ingat yang saya sampaikan di video sebelumnya bahwa benar ada kebebasan, benar ada kemerdekaan, benar ada demokrasi. Namun ini contohnya, demokrasi, kebebasan, kemerdekaan tidak boleh dimaknai secara mutlak sebab ada batasannya. Batasannya adalah aturan perundang-undangan dan hak-hak demokrasi, hak-hak kebebasan, hak-hak kemerdekaan orang lain. Maka untuk memiliki penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk mengedukasi warga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia supaya pintar memilih dan memilah dalam menyampaikan hal-hal tertentu terkait dengan pemerintah, toh undang-undangnya sudah ada, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sudah ada, kemudian untuk kalau ada saran, pendapat, kritik, masukan langsung ke kantor itu sudah boleh. Banyak di kantor-kantor itu ada kotak saran dan sebagainya. Gunakan saluran-saluran itu. Sehingga akan terjadi kondusivitas yang bagus. Pemerintah ini berjalan bagus, kepentingan masyarakat yang merasa dirugikan atau yang kurang puas juga terlayani dengan baik. Dan ini tidak menghambat, tidak mengganggu, tidak menghalangi kepentingan masyarakat umum yang lebih luas. Andaikan itu terjadi di kita, saya pikir pasal ini tidak akan berlaku. Kenapa kok tidak berlaku? Lalu tidak ada yang melanggar, semuanya taat, semuanya paham, tidak ada yang main paksa memaksa untuk menduduki sebuah kantor pemerintahan. Pasti. Nah, yang menjadi sering terjadi ini adalah kadang kepentingan masyarakat yang lebih luas, kepentingan masyarakat yang umum, karena memang ini niatnya baik, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak yang mau ngurus dengan baik, kadang ini mengalah, udahlah nggak bisa hari ini, kantornya misalnya ya sedang diduduki oleh sebuah organisasi yang ingin memaksakan kehendaknya agar sebuah kantor itu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak, akhirnya mengalah. Ya mau ngomong komentar lebih jauh nggak berani, takut kan, karena ini lebih keras, lebih sangar bahasa saya, mohon maaf ini. Akhirnya mengalah. Namun coba dibayangkan, mengalahnya ini kan sangat dirugikan. Iya, kalau pengurusan administrasi, urusan pelayanan yang harus dilayani oleh kantor pemerintah terhadap dirinya itu boleh dilakukan lain waktu. Kalau mendesak misalnya, ada generasi muda 3 orang tuanya datang ke Pemda atau ke Dinas Pendidikan untuk meminta surat keterangan, padahal dirinya
itu mendapatkan beasiswa dari universitas ternama di luar negeri. Akibat ada kejadian misalnya kantor dinas pendidikan diduduki oleh sekelompok orang dan tidak bisa melayani, terhambat. Secara otomatis tidak hanya 3 orang ini yang dirugikan, orang tuanya dirugikan, daerahnya dirugikan, dan negara kita dirugikan karena sudah mendapatkan beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Akhirnya terhambat karena ada kejadian ini. Nah, untuk itu saya sampaikan, andaikan ke depan, saya berharap pasal 2, semua pasal sih sebetulnya, saya berharap tidak pernah ada berlaku. Sehingga kalau pasal itu tidak pernah berlaku, tidak pernah berjalan, bukan berlaku ya, pasal-pasal itu saya ulangi, tidak pernah berfungsi, berarti tidak ada pelanggaran hukum. Nah, tidak ada pelanggaran hukum. Kalau tidak ada pelanggaran hukum, negara kita pasti ya akan tentram, aman, nyaman, damai. Kalau aman, nyaman, tentram, damai, pasti akan kesejahteraan. Karena ngapa-ngapain tidak takut, semua lancar. Yang mencari uang tidak pernah terganggu, yang bertani tidak pernah terganggu, yang menjadi profesi-profesi misalnya pedagang juga banyak, yang wisata juga banyak yang berwisata karena aman, tidak ada gangguan kan gitu. Namun ya kan, ya kita berharap itu seperti itu. Namun kita tahulah pasti di mana-mana masih ada sesuatu hal yang lain, maksudnya yang lain ya pasti yang melanggar. Makanya ada pasal 260. Saya tidak dalam posisi yang wah ini channel SHMH pro pemerintah, bukan. Saya tidak pro pemerintah dalam artian pro pemerintah itu membela kalau pemerintah salah, ya bukan. Saya juga tidak akan membela kalau memang posisi warga masyarakatnya itu juga salah melanggar hukum. Saya juga tidak akan menutup mata kalau kepentingan umum kok terganggu, kepentingan yang lebih besar, maka saya sampaikan seperti itu. Ini kan kita pembelajaran, jadi kita buka kekurangan A juga kita buka, kekurangannya si B juga kita buka, kekurangannya C juga kita buka, kelebihannya A, B, C juga kita objektif saja. Sehingga kalau kita menyampaikan apapun dengan objektif itu enteng menyampaikan, dan secara normal, secara standar itu bisa diterima oleh semua pihak. Hitam katakanlah hitam, putih katakanlah putih. Nah, untuk ini saya sebagai warga negara juga menyampaikan, mari apabila ada dari segi pemerintah, kalau memang ada sumbatan juga harus dilayani dengan baik sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab tugasnya, sesuai tupoksinya. Kemudian dari warga masyarakat juga nggak boleh kalau ada yang terhambat kemudian memaksakan kehendak dengan menduduki kantor, kan seperti itu. Kemudian yang ayat 2 dianggap memaksa masuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Setiap orang yang masuk dengan merusak, memanjat, dan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian dinas palsu, atau dengan tidak sepengetahuan lebih dulu pejabat yang berwenang, serta bukan karena kekhilafan masuk ke dapatan di dalam tempat tersebut pada malam hari. Apalagi kalau masuk, ini mudahlah dipahami. Kalau belum jelas diulangi, ayatnya akan ketemu, akan bisa dipahami. Ayat 3, jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Mudah dipahami juga. Ayat 4, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan bersama-sama, pidananya dapat ditambah sepertiganya. Apabila dilakukan oleh banyak orang, satu kelompok itu, maka pidananya ditambah dengan sepertiganya. Itu yang saya sampaikan. Apabila ada salah dalam saya menyampaikan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Silahkan berikan kritik, saran yang membangun channel SHMH ini, dan semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, mohon subscribe dan tonton video dari awal sampai akhir agar jangan ada salah pemahaman. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.